Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kita pertama-tama akan memungkinkan semua orang untuk beristirahat. Setelah itu, kita akan membutuhkan orang-orang kita untuk bersiap-siap melakukan pengeboman menyeluruh. Sementara aku akan membawa 4 wakil komandan kita untuk meluncurkan serangan terkait. Aku percaya daya tembak kita harus memadai jika kita memfokuskan semuanya pada salah satunya. Saudaraku, Xia, aku membutuhkanmu untuk memerintah orang-orang kita yang lain, termasuk Legiun Naga Kekaisaranku. Selama mereka berani mendekati kita, aku yakin mereka tidak akan bisa mundur tanpa terluka. Saat dia melihat ekspresi di wajah Su Tianyuan, Xia Xuanchen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena saudara Su setuju, mari kita lakukan ini. Kita akan bekerjasama dan menyingkirkan duo bermasalah ini. Ini juga akan memungkinkan kita untuk kembali lebih awal untuk melaporkan pekerjaan kita. Sekarang kota Doling telah dihancurkan. Kekaisaran Doling pasti berantakan. Siapa yang tahu, komandan mungkin memiliki perubahan rencana dan meminta kita untuk memberikan dukungan. Ya, Su Tianyuan mungkin setuju secara lisan, tetapi matanya tampaknya menunjukkan keraguan yang ada di benaknya. Mirip dengan ketidaksukaannya pada Su Tianran. Dia juga bukan penggemar berat Jusi, namun ia harus mengakui bahwa permaisuri Dewi Perang sangat mampu. Banyak orang di keluarga kekaisaran serta penatua kekaisaran Ryu tidak bisa menunjukkan alasan untuk menolak penunjukannya sebagai marsal atau tidak mampu untuk melanggar perintahnya. Sampai sekarang, popularitasnya di kekaisaran Ryu sebagai permaisuri Dewi Perang sangat tinggi, bahkan reputasinya mungkin melebihi Su Tianran sampai batas tertentu. Ini terutama benar setelah kekaisaran Tianhun menjadi korban taktiknya. Saat Xia Xuanchen pergi untuk mempersiapkan sisa pasukan untuk jebakan, Su Tianyuan dan 4 wakil komandan duduk dan mulai beristirahat. Legiun Naga Kekaisaran tidak berani memperlakukan pekerjaan mereka dengan ringan karena mereka berkonsentrasi untuk mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Untuk melindungi semua orang, Wo Yuhao dan Tang Wuta mengamati segala sesuatu dari atas saat mereka melayang di langit. Satu pukulanmu itu pasti membuat mereka takut. Lihatlah bagaimana mereka telah memutuskan untuk mendarat dan melindungi diri mereka sendiri dalam formasi ketat mereka. Akankah penghalang pertahanan mereka yang terhubung menjadi lebih kuat karena formasi itu? Tang Wuta bertanya dengan sungguh-sungguh pada Wo Yuhao. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, dari penampilan formasi mereka saat ini, meriam pembusukan masih harus mampu menembus penghalang mereka, namun mungkin energi yang tersisa tidak cukup untuk menghabisi seseorang. Sepertinya, 2 Legiun jiwa ini akan jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada yang kufikirkan. Namun, aku sudah bisa menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Oh benar? Tang Wutang bertanya dengan rasa ingin tahu. Wo Yuhao menjelaskan, meskipun meriam pembusukan mungkin tidak dapat berurusan dengan mereka, itu seharusnya cukup untuk mencegah mereka kembali ke langit. Ketika mereka terbang, instru jiwa harus menjaga jarak yang aman satu sama lain. Karena alat jiwa terbang mereka mengeluarkan kekuatan jiwa. Jarak ini mungkin dapat diabaikan jika hanya ada 1 atau 2 orang yang terbang bersama. Tetapi, jika mereka memiliki beberapa ratus orang yang terbang bersama, mereka harus menyebarkan penghalang pertahanan terkait. Mereka keluar. Ini menyebabkan penghalang menipis sehingga kehilangan kemampuan untuk memblokir meriam pembusukanku. Dan begitu jumlah orang mati meningkat, Legiun akan runtuh dari dalam. Bagaimanapun tidak ada dari mereka yang tahu siapa target selanjutnya. Oleh karena itu, jika aku adalah komandan mereka, dan aku ingin memastikan bahwa mereka semua mundur dengan aman, alih-alih dihancurkan oleh langkahku. Langkahku berikutnya adalah melibatkan memikat kita sebelum membawa kita turun. Mereka ingin kita muncul. Tang Wutong tersenyum dan berkata, kalau begitu itu sederhana. Selama kita tidak bereaksi terhadap umpan mereka dan tidak percaya atau tidak pernah muncul di depan mereka, kita akan aman. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa menangani kita. Selama kita menunggu sampai mereka berangkat lagi sebelum kita mengambil langkah selanjutnya, tidak mungkin mereka mengganggu kita. Namun Wo Yuha menggelengkan kepalanya saat matanya memelotot dengan pandangan baja. Karena mereka
ingin memancing kita dengan kesalahan yang disengaja, mari kita ambil umpannya. Bahkan kita akan meraih dengan seluruh kekuatan kita dan menghancurkan harapan apa yang mereka miliki. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan terbang ke kejauhan. Segera, 2 jam telah berlalu dan para instruktur jiwa dari Legiun Tiran Mata Jahat pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka, namun mereka tidak punya waktu untuk mengisi ulang botol susu mereka. Sekarang saatnya bergantian. Sekarang adalah giliran Legiun Naga Kekaisaran untuk istirahat. Sedangkan Legiun Mata Cacat mempertahankan penghalang pertahanan terkait. Xiao Xuanchen dapat memerintahkan kedua legiun dengan mulus, sementara Su Tianyuan dan 4 wakil komandan melanjutkan meditasi mereka. Seolah-olah semua yang terjadi di sekitar tidak menjadi perhatian mereka lagi. Wo Yuhao dan Tang Wutong terbang lagi untuk melihat seperti apa situasi saat ini. Musuh-musuhnya lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Mereka secara mengejutkan tenang, bahkan ketika mereka diancam oleh 2 musuh yang kuat, instruktur jiwa Tiran Mata Jahat. Wo Yuhao berseru menjelaskan kepada Tang Wutong. Legiun Tiran Mata Jahat pada dasarnya telah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sekarang, giliran Legiun Naga Kekaisaran. Terlepas dari apakah mereka berencana untuk memancing kita atau pergi, mereka harus lebih dahulu kembali ke kondisi terbaik. Jelas bahwa mereka ingin melihat siapa yang lebih sabar. Wo Yuhao menjelaskan kepada Tang Wutong. Tang Wutong meraih lengannya dan tersenyum. Mengapa kita harus bergegas ketika mereka bahkan tidak terburu-buru? Ayo kembali. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Wo Yuhao. Wutong, karena mereka telah memberi kita banyak waktu, aku punya ide. Menghancurkan 2 legiun ini mungkin tidak mencapai efek terbaik. Apa? Mata Tang Wutong melebar. Wo Yuhao berbisik di sebelah telinga Tang Wutong saat dia menjelaskan idenya kepadanya. Segera Tang Wutong mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Kamu sangat buruk. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan ini untuk Cusi? Wo Yuhao segera berusaha mengklarifikasi. Tentu saja tidak. Jika aku ingat dengan benar, Legiun Naga Kekaisaran adalah legiun paling kuat milik keluarga Kekaisaran Ryu secara langsung. Keluarga Kekaisaran harusnya menghargai pasukan instruktur jiwa ini dengan sangat penting. Cusi bukan satu-satunya yang tahu cara mengatur skema terbuka, bukan? Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memenangkan perang secara langsung. Setelah istana di kota Doling hancur, kita bahkan tidak tahu apakah ada anggota keluarga Kekaisaran mereka yang masih hidup. Karenanya, kita hanya bisa membalikkan meja sedikit demi sedikit. Aku ingin kamu mempertimbangkan ini. Jika Kekaisaran Ryu menaklukkan seluruh benua di masa depan, bukankah akan lebih baik jika berada di bawah kendali Cusi daripada Sutiaran atau Gereja Roh Kudus? Tang Wutong tertawa dan berkata, lihatlah betapa gugupnya kamu. Aku hanya mengujimu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mempercayaimu? Wo Yuhao tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu kamu akan mempercayaiku. Tapi aku masih berpikir ada kebutuhan untuk menjelaskan. Itu adalah bentuk penghormatan bagimu. Ayo kita turun. Saat dia berbicara, Wo Yuhao menarik tangan Tang Wutong dan menghilang ke hutan. Tentu saja tempat mereka turun cukup jauh dari tempat 2 legiun jiwa itu. Sementara itu, Legiun Naga Kekaisaran masih dengan sabar memulihkan kekuatan jiwa mereka. Sekarang sepertinya Su Tianyuan benar untuk mengatakan bahwa musuh hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang mereka dengan meriam pembusukan kelas 9. Xiao Xuanchen telah memantau lingkungan mereka dengan setiap gerakan. Bahkan dia tidak berani duduk dan berkultivasi. Hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah memasang jebakan. Perangkap ini harus menipu musuh agar percaya bahwa mereka berdua memiliki peluang untuk mengalahkan pasukan Ryu. Dia pada akhirnya berbeda dari instruktur jiwa di bawahnya. Dia tidak akan pernah bisa tenang ketika dia tahu bahwa musuh-musuhnya masih ada di sini untuk mengintai. Dia percaya bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja setelah mengikuti mereka ke dalam hutan. Ada hal yang umum bagi Masro yang kuat untuk memiliki kesabaran yang dapat bertahan lebih lama dari kebanyakan orang. Bagaimana mereka bisa mencapai kekuatan tanpa kemampuan untuk menahan kesepian dan bersabar? Sejumlah besar waktu berlalu dengan cepat.
Segera, Legiun Naga Kekaisaran akan sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah itu, sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan perangkap. Ini juga merupakan momen paling berbahaya. Dipahami oleh semua orang bahwa beberapa dari mereka harus dikorbankan untuk memberi umpan kepada musuh. Komandan, salah satu alat pengintai jiwa kita telah menunjukkan bahwa ada yang sedang menuju ke arah kita. Seorang instruktur jiwa dari Legiun Instruktur Jiwa Tiran Mata Jahat tiba-tiba melapor. Kata-katanya mengejutkan Xia Xuanchen. Seseorang datang. Berapa banyak dari mereka? Xia Xuanchen segera menjadi sangat waspada saat dia mempertanyakan bawahannya dengan cepat. Mungkinkah mereka kehilangan kesabaran? Ada banyak dari mereka. Mereka tampaknya mendatangi kita lewat darat. Selain itu, mereka saat ini mengelilingi kita. Instruktur jiwa yang memberikan pembaruan itu tampak gugup karena ukuran pasukan musuh sangat besar. Satu-satunya yang mungkin bisa mereka temui di Kekaisaran Doling pasti musuh mereka, dan musuh-musuh ini tampaknya telah berhasil menentukan lokasi dan sekarang mengepung mereka. Ekspresi serius terbentuk di wajah Xia Xuanchen. Bala bantuan mereka telah tiba. Jika itu masalahnya, kemungkinan melawan kita menjadi jauh lebih buruk. Namun dia tidak benar-benar takut dengan bala bantuan mereka bagaimanapun. Kekaisaran Doling adalah kekaisaran terlemah di benua Doulo. Bahkan mereka tidak memiliki pasukan instruktur jiwa. Tidak peduli berapa banyak orang, termasuk Master Roh, yang mereka kirim untuk mengelilingi mereka. Xia Xuanchen tidak akan takut pada mereka. Setelah semuanya, bagaimanapun lawan akan melawan dua Legiun Instruktur Jiwa peringkat binatang yang merupakan bagian dari tangan yang melindungi bangsa. Meskipun legiun-legiun ini telah kehilangan lebih dari sepertiga anggota, sebagian besar pasukan, terutama instruktur jiwa yang paling kuat, masih ada. Suruh semua orang selain 5 komandan bersiap-siap untuk pertempuran. Perintah Xia Xuanchen. Dia tidak lagi khawatir tentang jebakan untuk saat ini. Dia tahu dia harus fokus pada menangkis musuh yang ada di sekitar sebelum dia bisa berpikir tentang jebakan. Bahkan dia percaya serangan mereka bisa membantu bertindak sebagai jebakan atau umpan untuk dua musuh lainnya. Dia mungkin bisa menghabisi dua burung dengan satu batu. Saat dia mengeluarkan perintah, Xia Xuanchen dengan cepat pindah ke alat pengintai jiwa. Xia Xuanchen bisa melihat banyak titik merah tersebar di layar alat jiwa pengintai. Jika setiap titik merah mewakili satu musuh, dia sebenarnya tidak dapat menentukan berapa banyak orang yang mereka lawan. Musuh-musuh ini tampaknya sangat tenang ketika mereka bergerak ke arah mereka dengan lambat. Mereka sudah benar-benar mengelilingi mereka dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat stabil. Sampai sekarang, para instruktur jiwa masih tidak tahu seperti apa musuh. Hutan lebat mencegah mereka melihat musuh-musuh mereka, namun itu sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa musuh mendekati mereka. Setiap instruktur jiwa di dalam pasukan siap untuk berperang. Ini termasuk instruktur jiwa dari Legiun Naga Kekaisaran yang telah memulihkan sebagian besar energinya, tetapi pada akhirnya masih belum terisi penuh. Setelah meluangkan waktu untuk menganalisis situasi mereka, Xia Xuanchen memerintahkan, Legiun Tiran Mata Jahat, tembak sinar cahaya jiwamu dan bersihkan pohon-pohon yang menghalangi jalan kita. Pertempuran di hutan selalu relatif tidak menguntungkan bagi para instruktur jiwa. Ini karena instruktur jiwa yang menghususkan diri dalam serangan jarak jauh. Jauh lebih sulit bagi mereka untuk membidik ketika ada pohon di sekitar mereka. Setelah mendengar perintah Xia Xuanchen, seberkas sinar biru mulai menyapu saat mereka membersihkan setiap pohon dalam jarak 1000 meter dari mereka. Setelah menunggu singkat dan intens, para instruktur jiwa akhirnya bisa melihat musuh-musuh. Namun mereka begitu setelah melihat seperti apa musuh-musuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuh, anggota dari dua legiun instruktur jiwa peringkat binatang tidak pernah mengalami ketakutan sebelum pertempuran bahkan dimulai. Namun musuh-musuh ini telah memberikan ketakutan di hati mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai, karena mereka bukanlah manusia. Apa itu? Struktur rangka besar yang menggunakan pisau tulang tiba teratur berjalan menuju mereka. Beberapa dari mereka hanya dipersenjatai dengan satu tulang. Beberapa dari mereka adalah zombie hijau yang melompat ke depan. Beberapa dari zombie dengan cairan berbau busuk menetes dari tubuh mereka. Selain itu, beberapa musuh mereka terlihat sangat aneh. Mereka melihat kesatria tanpa kepala. Semua makhluk ini memancarkan aura kematian yang kuat.
Tidak ada manusia normal yang akan merasa senang setelah merasakan aura kematian yang begitu kuat dan padat. Instru jiwa ini tidak terkecuali. Xiao Xuanchen tidak pernah mengira musuh yang tenang dan sabar yang dia bayangkan dalam bedaknya adalah pasukan spektral. Itu adalah pasukan mayat hidup. Ini hanya di luar imajinasinya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh seperti ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.